rumah gue tuh ada namanya kereta mini. Nah kurang lebih bentukannya kayak gini. Gue nggak tahu di daerah lain nyebutnya apa, cuma di tempat gue sih bilangnya kereta mini. Ini bayarnya tuh cuma 2.000, tapi kelilingnya jauh banget demi. Kayak gue pernah ya ke Bandung, enggak lah, gila kali lu kalau ke Bandung lu diculik namanya. Gue punya kejadian kocak nih waktu gue naik kereta mini ini. Jadi waktu itu gue dijanjiin sama teman-teman gue buat naik kereta mini bareng-bareng. Nah si kereta mini ini datangnya jam 1:30 siang, padahal biasanya tuh jam 12 udah lewat rumah gue. Gue nggak tahu nih telat kenapa ya pak, abangnya nongki dulu kali menciwi-ciwi kan. Tapi gue jam 2 siang itu harus ngaji. Akhirnya gue dilema kan, ngaji atau naik kereta mini. Saking dilemanya bahkan ya gue memilih gitu, ngaji apa naik kereta mini. Gue pengen sholat istiqoroh dulu, tapi kayak kelamaan. Ini kereta udah datang, karena di situ gue masih SD, kayak jiwa gue tuh masih bersih banget, belum tercemar. Akhirnya gue memilih naik kereta mini. Ini happy banget kan di jalan, kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, melihat pemandangan. Tapi dalam hati tuh was-was banget jujur, karena kayak gue takut diomelin mak gue. Mak gue sangat tidak memperbolehkan gue untuk bolos ngaji. Saking gak boleh bolos ngajinya tuh gue pernah ya les. Dan les gue ini jamnya samaan sama jam ngaji gue. Dan gue disuruh keluar dari tempat les itu, suruh cari tempat les lain. Udah kan was-was, tapi kayak masih berpikiran positif, kayak bisa lah balik lagi ke rumah setengah jam gitu muter-muter. Ternyata nih abangnya ngajak muter jauh banget, nyampe di gang rumah gue lagi tuh di 2:30. 1 jam muter-muter kemana aja lu bayangin. Nah teman gue masih ngajakin kayak ayo naik sekali lagi yuk, kayak gue enggak deh, ini gue udah deg-degan banget kan, udah 2:30. Pas mau ke rumah gue nih, gue udah nyiapin deh kata-kata gitu biar kalau diomelin gitu gue bilang ya teman-teman aku pada nggak ngaji, jadi udah besok aja ngajinya sepi lala. Pas nyampe, pas mak gue bersabda tuh diomelin, gue ciut, gue diem doang. Gue pikir kayak gue cuma diomelin doang, jadi kayak gue diem aja tuh di kamar ngedengerin. Ternyata enggak, gue disamperin mak gue, terus gue bilang ngaji sekarang juga, digituin. Padahal itu udah telat. Gue bilang ini kan udah telat, nggak ada ngaji sekarang juga. Akhirnya gue nangis sambil pakai kerudung, pakai baju muslim. Gue ngambil tas keluar rumah tuh nangis. Jarak dari rumah gue ke tempat pengajian itu nggak terlalu jauh, dan di situ gue larinya sambil nangis, bener-bener kayak lagi syuting Bollywood gitu, lari sambil nangis. Nyampe ini di tempat pengajian gue. Nah sebelum masuk gue hapus air mata dulu biar kagak kelihatan habis nangis. Pas masuk salim, terus ditanya sama guru gue kenapa telat. Terus gue bilang ketiduran bu. Lo tau apa? Teman gue nih ada cowok satu, lemes banget mulutnya. Dia ngomong gini, bohong lu, orang tadi gue liat tuh naik kereta mini. Guru gue cuma ketawa aja tuh. Terus abis itu ya udah duduk. Tapi karena gue nggak pendam, ya udah gue lupain. Tapi baliknya sendal dia gue umpetin sih di semak-semak. Hai, jadi hari ini gue akan menceritakan cerita orang lain. Ya, jadi kemarin kan gue udah bilang kalau kalian mau cerita itu bisa DM gue. Nanti ceritanya gue ceritain di TikTok gue. Terus ada beberapa, tapi gue baru baca satu dan gue mau ceritain ke kalian. Sebulan gak sih? Agak ngezoom banget muka gue. Karena dia gak mau gue kasih tahu namanya, jadi kita akan sebut saja menggunakan nama samaran, namanya Tuti lah ya. Jadi si Tuti ini waktu kelas 5 SD masuk ke dalam satu geng di sekolahnya yang isinya ada 4 orang termasuk dia. 3 orang temannya ini adalah cewek-cewek hits gitu. Jadi kayak ini geng-geng ternama di sekolahnya begitu. Gak sembarangan yang masuk. Jadi kayak bener-bener banyak orang yang pengen masuk. Aku pengen masuk. Sampai ribuan orang berjejer ingin daftar ke geng itu. Saking hitsnya tuh kayaknya juga guru-guru di sekolahnya juga pengen masuk ke geng itu. Nggak bercanda. Gengnya ini ada aturan yang dimana tiap hari Jumat satu orang harus traktir teman-temannya. Jadi nanti kan ada 4 orang tuh dalam satu geng. Semuanya kedapatan dalam 1 bulan ini. Sementara nih 3 orang temennya si Tuti ini tuh orkai semua. Jajannya tuh 10 ribuan gitu di tahun 2011. Itu kan termasuk gede banget ya. Si Tuti berapa ini? Cuma 3.000. Bingung dong, kayak aduh giran gue nih, nanti gimana gue traktirnya. Dimana temen-temennya pada ingat. Jadi pas hari Kamis diingetin, besok kamu ya yang traktir kita maunya es krim. Hah, es krim? Request tuh orang ya kan, duit kagak punya, request mahal lagi 5.000 tuh satu es krimnya. Kalau beli 4 jadinya 20.000. Akhirnya si Tuti mikir dong kayak aduh gimana nih gue traktirnya besok 20.000 harus ada saat ini juga. Masalahnya juga nih bocah juga kagak nabung karena nggak bisa. Dan dia akhirnya ngapain? Nyuri duit mahnya. Nih jangan ditiru ya, dia ngambil dari dompetnya 20.000, terus besoknya ya udah jajanin deh tuh temen-temennya. Ini si Tuti kagak tahu ada namanya ojek payung apa bagaimana ya, kan lumayan tuh ya sehari
satu kali ngojek itu bisa goceng. Lu tinggal nyari 4 orang aja tuh buat pakai payung lu, apalagi kagak hujan ya pas itu. Ya udah, pokoknya singkat cerita dia udah bisa jajanin teman-temannya, terus kayak dia merasa bangga gitu karena kayak itu es krim yang lumayan nggak bisa orang sembarangan beli gitu, karena kan mahal ya, satuannya 5.000. Jadi kayak dia merasa aku keren banget. Belum tahu aja pas nyampe rumah maknya udah berdiri tuh di depan pintu pakai rotan. Ternyata maknya tahu dari adiknya yang melihat dia si Tuti ini ngambil duit maknya. Akhirnya udah deh, abis itu tangannya kena rotan. Terus akhirnya dia cerita dong kenapa dia ngambil duit 20.000. Pas dia cerita maknya besokannya ke sekolah marahin temen-temennya segengnya. Terus akhirnya apa? Udah, si Tuti keluar dari geng itu nggak ditemenin lagi. Akhirnya senyum Tuti menjadi es krim walls. Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas traweh. Satu malam gue diajak traweh sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada traweh sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu. Gue udah gak bisa berkutik, gue diem doang kan di depan.